Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ilahi anta masudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Ilahiyah Sirna Rasad, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita Muhammad Abdul Ghassafullah Maslul, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau. Tentunya pada MOS sore ini kita doakan Abah lewat manakib ini, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karamah barakahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah di sisi Allah, yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga dengan barokah manakib, berkah guru mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada keluarga kita almarhum, almarhumah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang ketiga, tak lupa pula kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kanan kiri kita yang mungkin pada hari ini diuji sakit sama Allah. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita semuanya hadir di manakib sore sedunia ini. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang kaya raya berkah. Anak turun kita jadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita semua beserta anak turun dimampukan tercatat bisa melaksanakan ibadah haji umroh Makkah Madinah, termasuk murid-murid Abah yang selalu bahagia. Dan tak lupa pula bagi ikhwan wal akhwat yang keluarganya atau yang belum menemu jodoh, semoga Allah mempertemukan jodoh yang terbaik. Yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah memberikan keturunan yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, menjadi anak yang soleh solehah. Dengan barokah manakib, barokah guru mursyid, Allah ridho mengabulkan segala hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang sangat kami hormati, pada yang terhormat juga para penggagas manakib online sedunia, di antara ada Umi Sahid, Teh Susi, Bu Wahyuni dari Inggris, Bu Kartini dari Texas, Amerika, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang ikut serta mengamalkan, melestarikan manakib ini. Semoga semuanya yang panjang umur, sehat walafiat, dan kita semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf cuacanya agak gelap karena cuaca mendung. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita telah ditakdirkan Allah bisa dimampukan dimasukkan ke tempat yang suci, yaitu manakib. Semoga kita termasuk murid Abah yang
termasuk pilihan Abah, murid-murid Abah yang selalu istiqomah dan diistiqomahkan, dimampukan istiqomah. Karena dengan istiqomah pasti akan menghasilkan karomah. Kalau orang berkaromah, belum tentu istiqomah. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah istiqomah, pasti menghasilkan karomah. Alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, mohon maaf kemarin saya jadi badalnya Kiai Rosyidi. Seharusnya beliaunya, akhirnya saya yang untuk apa istilahnya menyempurnakan manakibnya lewat khidmat ilmiahnya. Kemarin terlalu lama, saya tidak terasa karena tidak lihat waktu. Mohon maaf, kata Umi Said, iya sampai lupa semua. Karena saya nggak ada persiapan apapun, cuman bicara apa adanya. Ikhwan wal akhwat, terkait dengan maklumat Abah sebagai ungkapan terima kasih Abah dengan doa kepada murid-muridnya supaya mendoakan lewat potong rambut. Nah, pada hari ini tadi karena ada maklumat itu, saya langsung sebelum zuhur saya ikut potong rambut. Akhirnya gundul juga ini. Ya, kenapa saya baru bisa potong gundul ini 2 kali. Waktu haji, waktu di Mina setelah balang jumroh, besoknya potong rambut. Yang kedua hari ini. Yang kalau waktu umroh dulu itu tahallul cuman potong rambut sekali, cuman 3 helai saja. Perlu diketahui ikhwan wal akhwat, guru mursyid itu kita butuh memahaminya, jangan cuman melihat dari sudut pandangan mata yang lahir ini, yang telanjang saja. Kita pun harus waspada sudut pandang beliau arahnya kemana. Abah itu seorang yang ahli strategi untuk mendidik murid-muridnya supaya bisa berpikir cerdas. Karena dengan berzikir, guru mursyid menanamkan 2 zikir, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Kalimat la ilaha illallah dan 1 titik di bawah susuk kedua jari itu zikir khafi. Dan itu jika diamalkan dengan maksimal dan belajar dan mengakui gurunya Abah Asyid sebagai guru mursyidnya, pembimbing ruhnya, dan belajar istiqomah, maka di situ seorang murid pasti memiliki 3 kelebihan. Apa kelebihannya? 1, dia akan mempunyai SQ. 1, 2, dia akan mempunyai IQ. Yang ketiga, dia akan mempunyai EQ. Apa itu? SQ itu spiritual quotient, yaitu kecerdasan spiritual. Maka murid-murid Abah yang belajar khidmat ke gurunya, mencintai gurunya, dia punya kecerdasan spiritual, menangkap sinyal-sinyal apa yang disampaikan gurunya. Dari mana contohnya? Contoh Abah menyuruh murid-muridnya maklumat, sebagai tanda doanya, Abah menyuruh memotong rambutnya murid-muridnya itu. Minimal dirapikan. Kedua, syukur-syukur digundul. Ini kita tangkap dari sudut mana? Kalau dilihat dari sudut pandang yang zahiriyah, Abah memberikan pembelajaran buat kita semua bahwa orang bertoriko itu bukan harus kumuh, bukan. Kalau zaman dulu orang toriko, orang bertasawuf dulu zaman Rasulullah itu khalwatnya sampai ke gunung-gunung, masuk ke gua-gua, bajunya compang-camping dulu. Karena orientasinya orang zuhud dulu itu menjadi dunia. Kesannya kumuh, baunya gak enak. Karena dia tidak mau berdekatan dengan dunia. Tapi dengan mujaddidnya seorang guru mursyid, pembawaran guru mursyid, orang zuhud itu bukan menjadi dunia.
Sebagaimana zamannya Aba Anom, yang dikatakan zuhud itu bukan jauh, tapi justru Abah mengatakan cintai dunia. Cintai anak istrimu, cintai harta bendamu, cintai pangkatmu, cintailah jabatanmu, tapi semua itu bawa kepada Allah. Jadi konteksnya beda. Kalau zaman Rasulullah itu memang orang dengan dunia itu menghilangkan, istilahnya lebih condong dunia lebih disenangi, akhirat dilupakan. Sampai dia karena mencintai dunia sampai menghalalkan segala cara. Dan sekarang pun ada seperti itu. Tapi guru mursyid mendidiknya, karena kita tidak bisa lepas dengan dunia, maka Aba Anom sampai sekarang diteruskan Aba, cintai hartamu, bawa kepada Allah. Artinya apa? Yang punya harta, muridnya Aba, ikhwan wal akhwat Thariqah Qadir Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yang punya harta dan merasa punya guru mursyid Aba gurunya, belanjakan harta itu sebagai tanda kita mencintai Allah, sebagai tanda kita zuhud kepada Allah. Jadi cintai dunia itu bawa sampai kepada Allah, sedekahkan, jangan kikir. Didikannya Abah lihat itu, selalu dikasih contoh. Jadi seorang murid yang cinta gurunya, zuhudnya kalau punya harta disedekahkan. Bangga diri, artinya bangganya apa? Senang, bersyukur kalau punya harta bisa bermanfaat buat orang lain. Bukan ditandon, bukan cuma di ATM saja yang penuh, tapi sedangkan dia tidak memikirkan orang. Tidak seperti itu. Tanda mencintai dunia dibawa kepada Allah itu dia dermawan, dan guru mursyid mendidik kita dermawan. Kedua, mencintai anak. Boleh kita cinta anak, tapi bagaimana bawa kepada, artinya bawa selamatkan anak istri kita kepada Allah. Ku anfusakum ahlikum naro, jagalah dirimu keluarga dari api neraka. Talkinkan, ajak, manakib. Kita mengajak, bukan memaksa, karena kewajiban kita mengajak. Jadi kita mencintai anak istri itu diselamatkan, diajak, ditalkinkan ruhnya supaya selalu bersama kalimat la ilaha illallah. Nah sekarang di zamannya Abah Aos, Abah memberikan didikan bahwa tasawuf dulu sama sekarang beda. Kalau dulu kumuh, istilahnya kumuh itu wajar karena nggak ada parfum, nggak ada pabrik parfum. Sekarang ada pabrik parfum, ada pewangi, pengharum. Baju tidak compang-camping, tidak disulam, tapi dijahit. Lebih rapi. Jadi Abah melihat murid-muridnya mungkin bisa orang berorientasi dengan kumisnya yang terlalu panjang, jenggot terlalu panjang, rambutnya gondrong kumel, dengan baju yang alah sok-sok seperti orang-orang yang tanpa dunia, tidak suka dunia tapi merokok misalnya. Abah mungkin bisa melihat seperti itu. Nah, guru mursyid itu mendidik, mengarahkan, membimbing muridnya supaya hidupnya baik dunia akhirat itu selalu baik, bersih, dan rapi. Maka Abah menyuruh murid-muridnya untuk merapikan rambutnya. Minimal, andaikan panjang nggak apa-apa panjang, tapi rapikan. Jangan sampai semrawut gak jelas. Andaikan punya kumisnya rapikan, jangan sampai kumisnya, rambutnya sampai ke dalam mulut. Andaikan minum kopi sampai kumisnya itu kena kopi semua, gitu loh. Jenggot boleh panjang, tapi rapikan. Katanya itu sunnah Rasul, benar. Tapi kita jangan sampai cuman mencontoh Rasulullah, cuman jenggotnya saja. Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jenggot. Jadi rapikan. Jangan sampai kelihatan kumuh, karena orang berzikir itu harus bersih. Nadhif, bersih. An-nadhafatu minal iman, karena kebersihan itu dari bagian iman. Jadi orang yang punya zikir tidak boleh pola pikir apa-apa, cara berpakaian, penampilannya kumuh, nggak kelihatan ganteng, kusem. Yang perempuan kumel, jangan. Nikmati punya harta. Rapikan kita layani fisik ini dengan harta kita. Jangan pakaian yang rapi. Kalau bisa yang mahal, beli yang mahal, syukuri itu. Tapi yang dengan ingat,
Jangan sampai beli baju dengan harga yang mahal tapi dengan uang hutang atau kredit. Nanti kita bikin sengsara itu. Kita syukuri harta kita, pilih baju yang bagus, yang mewah, yang mahal, syukur. Tanda apa? Tanda syukur kita kepada Allah, menikmati nikmat dari Allah. Penampilan yang rapi, kelihatan ganteng, gagah. Jadi orang tidak semua harus sama. Saya ini punya kumis, punya jenggot. Tapi kalau saya pakai kumis, pakai jenggot, kayaknya seperti sudah kelihatan usia 80 tahun. Makanya saya potong semua biar kelihatan, nggak sampai kelihatan 80 tahun. Ini harus rapi, penampilan. Jangan sampai kumis. Yang rapi. Itu sepintas maka Abah menyarankan kepada murid-muridnya, ayo dengan zikir itu kita cara berpakaian yang rapi, menghargai dirinya, tubuhnya dengan kebaikan. Jaga, yang punya kumis dijaga kumisnya, pantasnya gimana? Dipotong yang rapi. Kalau punya jenggot, rapikan jenggotnya. Punya rambut yang panjang, rapikan kalau memang pantasnya panjang. Kalau memang mengedaki gundul-gundul juga nggak apa-apa, lebih baik. Dengan digundul itu kelihatannya wajah berseri-seri kok. Senyum pun bisa enak, lebar. Lihat saya ini, seperti bakpo ini. Ini kan gambaran. Jadi guru mursyid itu mendidik muridnya seperti kelihatan ceria. Bukan berkeluh kesah, bukan sedih. Itu dilihat dari sinyal ucapan Abah, mendidik secara fisiknya murid-muridnya supaya berpenampilan yang rapi. Bahkan bertoriko itu tidak harus seperti kumel cara penampilannya, bukan kelihatannya bau busuk atau bau yang tidak sedap, tidak, tapi harus pakai parfum yang harum. Satu. Kemudian guru mursyid, ucapannya, maklumat beliau harus kita tangkap dengan batin yang suci. Apa? Potong, masalah gundul itu gambarannya potong persifatan bahimiyah, potong persifatan kebinatangan yang biasanya suka memakan daging saudaranya dengan apa? Ghibah. Potong itu hibah, itu suka rasan-rasan, suka mencari celah, mencari kekurangan saudaranya, menjelek-jelekkan. Potong itu dengan apa? Dipotongnya dengan kalimat la ilaha illallah. Dipotong dengan itu terus. Kemudian dirapikan. Rasa-rasa dirapikan dengan apa? Kita selalu membuka yang ucapan saudara kita yang kekurangannya itu tutup dengan kebaikannya. Nah, supaya kita bisa berbicara baik untuk orang saudara kita tadi yang sering kita jelekkan, kita baikkan bahwa dia itu orang yang baik, bukan buruk, meskipun ada kekurangannya. Bagaimana supaya solusinya? Sisir itu jiwa kita dengan dzikir khafi. Jadi kita sambung dengan dzikir khafi. Kita ratakan yang tadinya si A ini gini keburukannya kita buka-buka. Pada hari ini kita potong kekurangan saudara kita tutup kekurangannya dengan kebaikannya. Subhanallah, si A ini orangnya baik, banyak baiknya. Jadi kemanapun kita selalu memberikan informasi kepada siapapun dengan kalimat si A itu baik, bukan buruk. Gitulah. Jadi guru mursyid itu memberikan sinyal yang punya sifat-sifat kikir, potong itu kekikiran dengan kalimat la ilaha illallah. Terus lembutkan dengan apa? Kedermawanan sebagai tanda kita menjadi hamba Allah yang memang Allah punya persifatan kedermawanan. Jadi dipotong kekikiran dengan kedermawanan. Yang ego, kalau bukan saya tidak jadi. Hilangkan itu, kita potong itu persifatan egois itu. Tentunya apa? Butuh kebersamaan. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan permusuhan. Jadi kita potong itu kalimat ujub itu, bangga diri. Kalau bukan saya nggak jadi. Hilangkan itu. Semua ini butuh keterkaitan. Kopya ini pun butuh orang lain, ini kopya ini. Tidak satu orang, ada pabriknya. Benangnya ada yang mengolah, ada pabriknya benang. Ada yang jahit. Kacamata ini pun butuh orang lain. Tidak cuma di pabrik itu. Baju yang saya pakai ini pun ada pabriknya, ada kainnya, ada tukang jahitnya.
Ini ada cincin akik, katakanlah. Ini pun butuh orang lain. Artinya semua ini jika kita mengatakan tanpa saudaraku nggak jalan, itu jauh lebih baik. Kalau bukan aku nggak, itu salah. Didikan guru mursyid itu selalu mengajak, ayo bersama-sama, kita gotong bersama-sama, kita ringankan bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama, kita bahagia bersama-sama. Bukan individu, surga itu bukan sendirian. Meskipun di surga sendirian, meskipun enak, kalau situ gak enak. Yang namanya surga itu kebersamaan. Dzikir sendiri sama dzikir berjamaah itu paling enak berjamaah, nikmat. Makan meskipun enak, kalau sendiri gak enak. Harus bersama-sama. Kaya sendiri gak enak. Kalau bisa bersama-sama kaya. Minimal ngajak makan bersama-sama. Itu surga. Guru kita mendidik kita bagaimana hidup ini selalu menunjukkan bahwa saudara kita itu semua baik. Tidak ada yang buruk. Terus bagaimana supaya kita punya sifat seperti itu? Ya kita baikkan, kita potong. Pola pikir yang selalu negatif kita hilangkan. Bagaimana solusinya? Banyak zikir. Sambil suhbah, lihat persifatan guru kita kayak apa Abah. Nah ini yang jadi masalah. Makanya kalau kita melihat apa yang disampaikan Abah, jangan langsung dilihat cuma dohirnya saja, lihat juga dengan batin. Bagaimana solusinya? Pakai zikir. Kalau ingin tahu Abah, dengan zikir. Insya Allah kita akan tahu kemana alurnya Abah cara memberikan maklumat itu. Semua dididik supaya jadi manusia yang selalu bersama-sama, dan jadi orang-orang yang selalu memotong persifatan buruk menjadi persifatan yang baik. Semoga kita semuanya bahagia dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.